kita Kiai Muhammad Husni, juga Kiai Muhammad Sirri, dan banyak lagi para kiai, para ustadz yang hadir di ini tempat. Tanpa mengurangi rasa takzim, saya tidak sebut satu demi satu. Saudara-saudara, malam ini kita maulid tidak dengan malam yang lain, karena kita di samping memperingati maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melaksanakan haul daripada manusia yang dicintai oleh para malaikat, manusia yang dimohonkan ampun dosa-dosanya oleh makhluk Allah Ta'ala, manusia yang dikatakan yud'a azimah di malakutis sama, sebagai orang besar di atas kerajaan langit disebutnya. Itu yang Nabi Allah Isa katakan, man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama. Siapa orang yang belajar ilmu, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, maka dia adalah manusia besar di alam para malaikat, masyhur di kalangan malaikat. Dan itu pula yang Rasulullah sabdakan, yuhibbuhum ahlus sama. Mereka itu orang yang dicintai oleh penduduk langit. Watastaghfiru lahumul hitan. Dan para ikan-ikan di laut, kata Rasulullah, memohonkan ampun tanpa dia istighfar, dosanya habis. Saudara-saudara, tidak lain ini kita punya guru muallim Arab. Maka dari itu yang seperti inilah yang Rasulullah katakan, al ulama'u warasatul anbiya. Bukan titel sembarang, saudara, keluar dari bibir yang tak pernah berbohong, dari bibir yang tak pernah berdusta, dari bibir yang seluruh perkataannya benar walaupun bercanda, dari bibir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kalau umat Nabi Musa, maka dia menjadi pewaris Nabi Musa. Kalau umat Nabi Ibrahim, maka dia menjadi pewaris Nabi Ibrahim. Kalau umat Nabi Allah Daud, maka dia pewaris Nabi Allah Daud. Maka kalau umat Nabi Muhammad, maka itu ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Rasulullah bahasakan warosah, artinya orang-orang yang mendapatkan warisan. Saudara, warisan itu hak ahli waris. Tanpa diminta oleh ahli waris, dia akan diberikan. Jadi Rasulullah sendiri yang memberikan langsung hak mu'allim Arab dari tangan Nabi Muhammad. Ini bukan sembarang kedudukan, saudara-saudara sekalian. Kenapa menjadi pewarisnya? Apakah setiap ulama akan menjadi pewaris Rasul? Tentu saudara ada kriteria tertentu. Tidak setiap orang berilmu mendapatkan warisan dari Rasulullah. Bisa jadi orang mengerti ilmu nahwu, mengerti ilmu sharaf, pandai membaca kitab, menerjemahkan dan menjelaskan. Bisa jadi dia hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis. Bisa jadi dia menguasai fikih, tafsir dan juga hadis. Bisa jadi dia sangat dalam berbagai bidang pengetahuan. Tapi belum jadi jaminan dia menjadi pewaris para nabi dan rasul. Karena pewaris nabi dan rasul punya kriteria khusus. Bukan hanya pandai di dalam ilmu saja, saudara-saudara, tetapi dia amalkan ilmu
dan dia punya ikatan hubungan khusus kepada Rasulullah, punya keterikatan ruhaniah, keterikatan batiniah, keterikatan galbiyah. Dia punya hati, saudara, punya keterikatan dengan Rasulullah, bukan dengan tampilannya sebagai ulama, bukan dengan dandanannya sebagai ulama, bukan dengan gayanya sebagai ulama, tapi dia memendam keterikatan itu kepada Nabi Muhammad, sehingga mempengaruhi akan keyakinannya, mempengaruhi daripada keimanannya, menjadi naik dan sempurna berkat punya hubungan dengan Rasulullah, mempunyai keterpengaruhan terhadap segala ucapan yang disampaikannya, terpengaruh di dalam tindak tanduknya, terpengaruh di dalam pergaulannya terhadap dirinya, terhadap murid-muridnya, juga terhadap orang yang ada di sekitar dan lingkungannya, juga terhadap keluarganya. Karena di dalam hatinya, saudara, ada Nabi Muhammad, berarti ada nur Nabi Muhammad, ada cinta dengan Nabi Muhammad, ada haibah wibawa Nabi Muhammad, ada pandangan di hatinya dengan Nabi Muhammad, ada kerinduan, saudara, dengan Nabi Muhammad. Maka kita tempiasnya saja mudah-mudahan basah. Kita tidak menjadi muridnya, dapatkan ilmu yang luas daripada beliau, tapi dengan bertemunya kita mudah-mudahan di dalam catatan malaikat ada nama kita dan nama muallim Arab. Di dalam sejarah hidup kita ada tercatat kita pernah, saudara, datang ke rumahnya menuntut satu huruf, dua huruf, kita ambil ilmunya. Maka mudah-mudahan itu yang mengikat kuatkan kita kepada beliau. Maka mudah-mudahan ini acara bukan hanya cuma tahun ini saja kita adakan, saudara. Nanti biar kita adakan lagi setiap tahun agar supaya keberkahannya tidak putus, keberkahannya terus hidup, saudara-saudara. Begitulah para alim ulama dari masa ke masa adanya, walaupun mereka sudah berpulang ke rahmatullah, tetapi para pecinta, para murid-muridnya selalu mengadakan haul, selalu mengadakan acara agar tidak pernah terputus antara yang hidup dengan yang mati, antara kita dan guru-guru kita, untuk menyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Habib Muhammad, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Hajji, babani lau fatahtahuna wasalta ila Allah Ta'ala. Ada dua pintu, apabila kau mampu membuka dua pintu itu, kau akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tanpa pintu itu kau tidak akan bisa tembus melalui dua pintu itu. Pertama, babu Rasulullah wasalta bihi ila Allah. Pertama, pintu Rasulullah. Bila kau ketuk pintu itu, kau akan sampai kepada Allah. Bila kau punya keterikatan, keterpautan, kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah, tidak usah kau meminta, kau akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ruhaniyahmu, batiniyahmu, hatimu akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan bimbingan daripada rahasia-rahasia yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, babu syaikhik wasalta bihi ila Rasulillah. Yang kedua adalah pintu gurumu. Kau ketuk hati gurumu, kau takzim kepada gurumu, kau cintai gurumu, kau hormati gurumu, kau muliakan gurumu, bukan karena dia meminta, saudara-saudara, tapi dengan kau mengetuk pintu gurumu, kau akan terbuka pintu kepada Sayyidina Mustafa Muhammad. Sampailah kepada Rasulullah. Dua pintu itu, saudara, untuk mengetuk pintu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dalam rangka mengetuk pintu kita punya guru muallim Arab, maka mudah-mudahan beliau bukakan itu pintunya untuk sampai kepada Nabi Muhammad, sebagaimana beliau sudah sampai kepada Nabi Muhammad juga sebelum kita, agar kita sampai pada Rasulullah. Nanti Rasulullah yang hantarkan kita punya rohaniah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menunggu masa-masa kemudian, saudara, masa hidup kita tidak begitu lama seperti yang dicontohkan oleh guru-guru kita, maka agar bermanfaat kita punya hidup supaya kita sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah, mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan keberkahan dari kita punya guru, keluarga beliau, anak cucunya, keberkahan datang daripada ayah, daripada kakek kepada anak cucu sekalian, agar supaya seluruhnya mendapatkan keberkahan di dalam umurnya, di dalam rezekinya, di dalam anak keturunannya, di dalam keluarganya. Allah berikan berkah sehatnya, Allah berikan keberkahan di dalam harta dan anak keturunannya. Barangkali ini saja yang dapat saya haturkan, agar sedikit mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diucapkan terima kasih Bapak Muhammad Haji Ubaidillah Hamdan yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan implementasi daripada petunjuk-petunjuk arahan para masyayikh kita terdahulu. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah bersama-sama para masyayikh dan para habibana. Mudah-mudahan kita selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. على محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونحدة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تسترنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك سلامة يا رب يا رسول الله من الهادرين. اللهم من بركات بالمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. قبول.